Baik, shalom saudara-saudara. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami tahu Roh Kudus yang terus juga memampukan kami untuk kami boleh memahami firman Tuhan. Roh Kudus juga yang memampukan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh sungguh memberkati kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang melakukan firman Tuhan yang setiap kali kami dengar. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan waktu ini seutuhnya di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca firman Tuhan di bawah satu tema hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Yohanes 14, ya. Yohanes 14 ayat yang ke-25 saya akan membacakan untuk kita semua. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa kepada Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejak penciptaan dari Kejadian, kita melihat bahwa ketiga oknum ini begitu nyata, ya. Di dalam kitab Kejadian dikatakan baiklah kita menjadikan, ya. Jadi ada tiga oknum, baiklah kita. Dan kalau kita melihat dalam perjalanan sejarah yang ada, oknum ini terkhusus Roh Kudus begitu terlihat sekali. Ada roh Allah yang dikatakan roh Allah melayang-layang. Dan berikutnya ada dikatakan roh Allah yang menguasai Nabi Zakaria. Ada seseorang yang dihinggapi roh Allah. Perhatikan di sini. Jadi Roh Kudus begitu nyata dan terlihat sekali kalau kita melihat dari Kejadian dengan sebutan Roh Allah, ya. Roh Allah begitu nyata sekali dalam kehidupan orang percaya, terkhusus juga bangsa Israel. Ada seseorang yang dikatakan pada waktu itu dia sebelum bernubuat di Tawarik dikatakan dia dihinggapi Roh Allah. Perhatikan, dia dihinggapi oleh Roh Allah. Sehingga kita melihat begini. Yang istilah dihinggapi, ya, ini cuma burung, ya. Jadi Roh Kudus digambarkan oleh burung merpati itu sudah terlihat sekali dan nyata sekali. Pentekos, ya, dalam bahasa aslinya Pentekoste, ya, artinya hari ke-50, ya, setelah kebangkitan Kristus, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, peristiwa turunnya Roh Kudus kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, itu peristiwa yang cukup satu kali dalam sejarah manusia. Selain daripada kelahiran, kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Hanya terjadi satu kali. Peristiwa itu terjadinya di Yerusalem, ya. Di Yerusalem mereka berkumpul di satu tempat yang tiba-tiba mereka melihat ada lidah-lidah api yang ada di atas kepala mereka. Dan mereka berbicara di dalam bahasa masing-masing daerah. Perhatikan saudara-saudara, beberapa kali seringkali kita mendengarkan renungan dan bahkan juga saya pernah membawakan bahwa dia bukan berbicara dalam bahasa roh. Tetapi mereka berbicara dalam bahasa masing-masing. Ada Partia, bahasa Media, Elam, Yudea, Frigia, Mesir dan lain-lain. Sehingga orang-orang ini mereka mengatakan begini, loh kok bukankah mereka ini orang Galilea? Kenapa mereka ngomong dengan bahasanya kami masing-masing yang menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Intinya pada waktu orang itu bisa berbicara yang Tuhan mampukan bukan bahasanya mereka. Tetapi mereka berbicara tentang kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, tidak menyangka pada waktu itu mereka pada akhirnya bisa ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti dan bahkan mereka bisa menerima dan bahkan tidak menerima.
Ada yang nyeletuk begini, wah ini mereka ini mabuk nih, orang-orang ini, mabuk ini. Mulailah di situ Petrus hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan satu penjelasan. Saudara-saudara, Petrus yang tidak pernah makan bangku pendidikan. Ya makan bangku keras ya, tetapi maksudnya mengenyam pendidikan. Tetapi Tuhan mampukan dia untuk dia juga pada akhirnya menjadi berkat dan menjadi satu alat Tuhan. Yang bertobat dari kesaksian dan penjelasan dari Petrus ada 3.000 jiwa. Saudara-saudara, seorang nelayan yang hanya pintar mungkin dalam merajut jala untuk menangkap ikan, yang pandai hanya melihat situasi alam dan situasi kondisi laut pada waktu itu, apakah ini banyak ikan atau tidak, waktu yang tepat untuk menangkap ikan atau tidak. Tetapi Tuhan pada waktu itu memberikan satu kemampuan yang luar biasa di dalam dia menyampaikan satu penjelasan. Saudara-saudara, setelah dia menjelaskan ini, banyak orang yang diberkati dan mengambil satu keputusan untuk dibaptis. 3.000 saudara-saudara, saya tidak bisa membayangkan 3.000 orang dibaptis dan pada waktu itu merupakan satu cikal bakal terbentuknya jemaat mula-mula. Saudara-saudara, bila melihat peristiwa Pentakosta, sebenarnya sebelum peristiwa yang di Yerusalem itu, orang Yahudi menjadi satu kebiasaan mereka juga merayakan Pentakosta. Tetapi itu dikatakan istilahnya Shavuot, yaitu hari raya panen. Mereka juga merayakan panen oleh karena berkat Tuhan yang Tuhan berikan melalui ladang dan hasil kebun mereka. Banyak sekali yang kita lihat dalam peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Namun saya akan membagi hanya 2 hal dan menekankan 2 hal di sini. Saya tidak panjang-panjang melihat dari teks yang kita tadi sudah baca. Yang pertama, Tuhan Yesus katakan penekanannya adalah mengajarkan. Ya, yang pertama mengajarkan. Ingat di sini. Roh Kudus adalah guru agung yang maha mengetahui. Roh Kudus adalah guru agung yang luar biasa, yang mempunyai 1001 cara di dalam mengajarkan kepada umatnya. Saudara, kalau kita belajar, nggak ada yang ngajarin, kita menjadi sok tahu. Saudara, sekarang memang kadang-kadang kita menjadi orang yang sok tahu, padahal sebenarnya kita belajar dari YouTube, benar nggak? Padahal kita belajar juga dari artikel di internet. Walaupun mungkin secara fisik kita tidak ada dosen, tidak ada guru yang menjelaskan. Tapi paling tidak ada satu alat di mana kita juga melihat, kita belajar dari dia. Kalau kita tidak belajar dan kita mengajarkan, itu kitanya namanya sotoy, itu istilahnya anak remaja, sok tahu begitu. Banyak orang mau jadi guru tapi tidak mau digurui. Maunya menggurui. Makanya sekarang saudara-saudara banyak guru-guru palsu, ya. Tidak mau belajar, tapi mau menggurui. Itulah manusia. Tidak mau digurui. Roh Kudus memampukan kita untuk kita boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk kita boleh belajar. Roh Kudus juga memampukan kita untuk memahami firman Tuhan. Kita tahu karena ada yang kasih tahu. Ya. Saudara, coba saya bertanya kepada kita, adakah kita tahu sendiri? Saya mau tanya di sini, dan nanti setelah saya turun bisa jelaskan kepada saya. Bisa saja saudara mendengar dari orang lain, bisa saja saudara membaca dari artikel di YouTube, ataukah saudara membaca buku dan lain-lain. Adakah saudara tahu sendiri? Kecuali memang hal-hal yang baru sekali, di mana Tuhan berbicara langsung secara audible voice kepada saudara. Tidak ada. Saudara-saudara, jemaat mula-mula waktu mereka mengambil keputusan dan berkumpul untuk beribadah, itu dijelaskan mereka belajar di bait Allah tiap-tiap hari. Kalau kita melihat di Kisah Para Rasul ya, mereka juga diakoniannya sangat baik. Dan mereka belajar tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka berkumpul di Serambi Salomo. Dikatakan Serambi Salomo adalah serambi yang di sebelah timur daripada bait suci sendiri. Itu kemungkinan di antara tembok-tembok daripada bait suci yang pilar-pilarnya ataupun mungkin diperkirakan di
ruangan yang terbuka. Oleh karena mereka begitu banyak. Tetapi intinya mereka adalah orang-orang yang mau belajar. Di mana para rasul mengajarkan dan mereka berusaha untuk bisa belajar dan mengerti. Saudara, para penulis Alkitab pun diperkirakan penulis Alkitab ada 40 orang. Diperkirakan, masih bisa diperkirakan sekitar 40-an lebih. Oleh karena di Amsal dan juga Mazmur ada beberapa penulis yang cukup banyak di situ. Tetapi kita melihat di sini, mereka pun juga waktu menuliskan kitab itu istilah teologia apa? Iluminasi. Iluminasi. Yang artinya memberikan satu pencerahan, penerangan kepada para penulis nabi. Di dalam mereka menuliskan firman Tuhan. Yang di dalam mengiluminasikan itu ada di dalamnya mengajar. Mengajarkan kepada mereka sehingga mereka bisa menuliskan. Saudara-saudara, kalau kita dengar khotbah kemarin saya bilang katakan itu ada dalam bahasa aslinya, mereka memakai banyak waktu. Ya, memakai banyak waktu. Jadi intinya belajar itu juga harus diberikan waktu kita untuk belajar. Saudara, kalau orang yang namanya mau belajar, itu tetap dalam setiap sisi-sisi kehidupan kita, waktu-waktu kita bisa belajar dari orang lain. Ya, entah melalui pengalaman orang itu, kepandaian, apa yang dilakukan dan segala macamnya. Entah kita belajar dari buku, entah kita belajar dari YouTube dan segala macamnya, bisa. Ya, tapi intinya kita memakai waktu kita sepenuhnya untuk kita bisa belajar. Kalau ada yang mengajar, pasti ada yang belajar. Benar nggak? Benar nggak? Ini diam semua nih, saya nggak tahu nih. Ya. Kalau ada yang mengajar, pasti ada yang belajar. Ya, masa guru ngajar nggak ada muridnya? Nggak mungkin lah. Ya, pasti ada muridnya, walaupun mungkin cuma satu. Ya, atau dua, itu paling tidak ada yang belajar. Roh Kudus adalah guru agung yang mempunyai 1001 cara di dalam memberikan bagaimana dia mengajar. Roh Kudus bisa memampukan guru kita, hamba Tuhan yang ada untuk mengajar kita. Roh Kudus bisa memampukan orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita untuk mengajar kita. Saudara-saudara, pasti yang diajar ada yang mau dengar, ada yang gak mau dengar. Pasti itu. Saya berapa kali ya, ingat sekali juga entah dalam kalau kita sekolah ya, pasti ya ada teman-teman kita, wah pada waktu guru ngajar, dia sudah capek, sudah ngomong, ini dia ngomong sendiri ada teman kita, dilempar penghapus kan, dilempar penghapus atau kapur atau segala macamnya, pasti itu. Pasti ada di antara kita pada waktu Tuhan mengajarkan kita, ada yang gak mau dengar, ada yang mau dengar dan mau melakukannya. Saudara-saudara, yang kedua, mengingatkan. Roh Kudus yang mengingatkan. Kalau kita melihat ini, Roh Kudus kayak alarm ya, kayak reminder yang terus mengingatkan kita. Roh Kudus langsung mengingatkan kita, masuk di dalam hati kita dan pikiran kita. Roh Kudus yang berbicara untuk bisa mengontrol kita. Yang memampukan kita untuk kita boleh datang menyembah Tuhan. Saudara-saudara, saudara datang ke sini pun, di dalam mereka yang melayani, Roh Kudus yang memberikan mereka semangat, sukacita untuk boleh melayani. Dan saudara yang duduk di sini dan juga yang mengikuti di rumah, itu oleh karena Roh Kudus yang memberikan saudara semua semangat untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Bahasa aslinya kalau saya lihat di sini mengingatkan, namun ada satu arti lagi yang boleh dikatakan yang cukup unik menurut saya kalau kita melihat bahasa aslinya. Meminta perhatian. Saya berpikir ini kenapa ya? Kalau kita melihat mengingatkan dan meminta perhatian. Dalam satu penjelasan dari seorang penafsir dikatakan begini. Roh Kudus ingin supaya kita memperhatikan apa yang dia katakan. Sehingga itu bisa kita ingat. Coba kita lihat di sini. Tuhan Yesus selalu bilang begini. Seperti yang kukatakan kepadamu. Pada hari yang ketiga anak manusia akan bangkit.
Seperti yang kukatakan padamu. Tuhan Yesus selalu mengatakan begitu. Dia tidak pernah dia ngomong langsung tiba-tiba. Pasti ada sesuatu yang pernah dia katakan. Tapi yang dasarnya murid ini tidak pernah mau ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, murid lupa. Padahal Tuhan Yesus pernah katakan seperti itu. Saudara-saudara, saya pun juga melihat begini. Bagaimana caranya supaya paling tidak setiap jemaat Tuhan itu bisa mengingat renungan khotbah yang sudah didengarnya. Kadang-kadang begini, kalau kita tanya, kamu tahu enggak khotbahnya kemarin, minggu kemarin? Wih, Lose saya tahu Lose. Tapi yang diingat apa yang lucu-lucunya saja, begitu ya. Nanti kalau ditanya yang secara terperinci, yang poin-poinnya lupa. Tapi yang lucu-lucunya, aduh hamba Tuhan itu Lose, lucunya minta ampun, begitu ya. Jangan lupa Lose, undang lagi, itu bagus sekali begitu ya. Yang diingat lucu-lucunya, begitu. Saudara-saudara, kita ini beda-beda tipis, beti-beti istilahnya begitu dengan murid Yesus. Yesus sendiri katakan yang sudah pernah kukatakan kepadamu. Makanya saudara-saudara coba perhatikan perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 12. Itu dikatakan begini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tapi kamu belum dapat menanggungnya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Orang satu hal saja kamu lupa, apalagi banyak hal. Saudara, makanya saya kalau dalam perenungan firman Tuhan, poin saya itu tidak banyak. Paling tidak, waktu kita keluar dari ruangan ini, kita tahu. Kita hafal, dan kita bisa tahu apa yang menjadi perenungan kita hari ini. Saudara-saudara, kita sering lupa apa yang di firman Tuhan kan yang selalu kita dengar. Yang paling kita ingat adalah tanggal gajian kita. Wah, itu tidak pernah lupa saudara-saudara. Ya, kalau tanggal gajian itu paling ingat saudara-saudara. Dan berikutnya kalau umpamanya belum masuk, nah kita paling, loh kenapa nih ya? Kita berharap, kita berdoa Tuhan Yesus gerakan hatinya untuk memberikannya. Ya, hafal sekali saudara-saudara. Saudara, dan inilah yang menjadi satu hal yang untuk kita bisa ingat. Bahwa Roh Kudus mengingatkan kita juga pada waktu kita melakukan dosa. Roh Kudus itulah yang bisa mengingatkan kita pada waktu kita juga berdosa bisa datang kepada Tuhan. Saudara, yang paling berat sebenarnya di sini adalah apa? Begitu kerja kerasnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, tapi kita mencuekinnya dan bahkan boleh dikatakan istilahnya memadamkan roh. Masa bodoh itu semua. Yang repotnya kalau seandainya kita sudah kebal terhadap dosa, padahal sebenarnya Roh Kudus mengingatkan kita terus. Saudara coba perhatikan di sini. Makanya saya katakan Roh Kudus mempunyai 1001 cara di dalam mengingatkan anak-anak Tuhan. Roh Kudus juga memakai apa? Nabi Nathan waktu Daud jatuh di dalam dosa. Wah, Nabi Nathan ini pintarnya luar biasa. Ya Tuhan, karena memang Roh Kudus juga memampukan dia. Dia pakai cerita. Ada seorang gembala gitu ya, seorang yang punya ternak begini-begini segala macamnya. Baru berikutnya ditanya sama Daud, harus diapakan itu orang itu? Wah, orang itu harus dibunuh. Bilang begitu ya. Baru Nathan pandai sekali bilang, kamulah Daud orangnya. Uria kamu tempatkan paling depan waktu dia berperang. Yang sebenarnya perwira itu tidak harus paling depan. Itu prajurit-prajurit yang kerece-kerece aja dulu yang maju. Kenapa kamu tempatkan dia paling depan? Pasti mati. Berikutnya dia cuma punya istri satu, Daud, yang dia cintai. Kenapa kamu ambil? Kamu berzina dan kamu juga tidak ada ampunnya kepada Tuhan. Pada waktu itu menangislah Daud. Saudara-saudara, dalam hal ini Roh Kudus punya kreasi yang luar biasa di dalam memampukan seseorang, di dalam menasehati kita. Saya enggak tahu, coba kita renungkan, baik saudara-saudara yang ada di rumah. Adakah mungkin orang yang penuh dengan kreasi juga, yang penuh hikmat di dalam menasehati kita? Saudara, saya melayani di remaja. Ada remaja yang juga dengan Tuhan pasti pakai dia, lo jangan gitu, begini-gini dia menasihati saya. Saya bilang thank you bro, ya.
kamu sudah mengingatkan Lose juga. Dalam hal ini butuh kerendahan hati di saat Roh Kudus berbicara dan pakai orang lain di dalam menasihati kita dan mengingatkan kita. Pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, mengingatkan kita lagi, jangan kita marah hamba Tuhannya. Roh Kudus yang memampukan dia di dalam dia berbicara, dia mempersiapkan itu dengan doa, dengan pergumulan. Jangan marah kalau seandainya ada anak kita mengingatkan kita. Ada saudara kita, istri, suami kita mengingatkan kita. Saudara, dari dua hal ini, mengajar dan mengingatkan, saya hanya ingin supaya kita melihat bagaimana Roh Kudus yang memimpin kita itu, dia tidak mau kita tersesat. Roh Kudus yang memimpin kita itu, Roh Kudus ingin kita tetap berada di dalam jalur kebenaran Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kita itu, Roh Kudus ingin supaya kita juga menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus yang memimpin kita, dia ingin kita terus berjalan dan tetap terkonek dengan Tuhan. Roh Kudus mau supaya kita tetap bertumbuh. Yang menjadi satu perenungan bagi kita, kalau seandainya saat ini Roh Kudus yang ada di dalam hati kita terus memerintah, tapi kita tidak bereaksi dan tidak memberikan satu respon untuk peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, apakah kita sungguh-sungguh anak Allah? Coba kita buka Alkitab kita sebagai satu penutup. Roma 8 ayat 14, ya. Buka gadget kita ataupun Alkitab kita. Roma 8 ayat 14. Itu dikatakan begini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Saya mau bertanya, apakah kita anak-anak Allah? Amin? Amin. Tidak tahu yang di rumah amin gak ya? Amin. Yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sekarang, apakah kita anak-anak Allah? Kalau memang kita adalah anak-anak Allah, responi Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Responi bila Roh Kudus itu mengajarkan kita. Responi bila Roh Kudus mengingatkan kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa menolak dan bahkan kita taat apa yang Roh Kudus katakan. Tapi firman Tuhan ini sebagai satu penutup. Lihatlah bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus yang memimpin kita semua adalah roh yang hidup, yang terus mengontrol kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan padamkan roh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Firman Tuhan boleh kami dengar. Kami ingin Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam hati kami tidak mau melalui sikap kami, keegoisan kami memadamkannya. Kami tahu Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami adalah roh yang penuh kasih, yang terus dengan sabar mengajarkan, mengingatkan, dan melakukan banyak hal yang tidak pernah kami pikirkan. Tuhan, terima kasih. Biarlah di hari Pentakosta ini menjadi satu perenungan bagi kami. Kami menghargai Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.